Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dodi Fedullah selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Evan Nurfidaniswara, NPM 2056041001 dari kelas non reguler. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya tentang implementasi kebijakan pendidikan terhadap gaji guru honor di Indonesia. Selanjutnya masuk pembahasan yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Di sini, menurut pendapat saya, tentang pendidikan Indonesia adalah suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Dikarenakan pendidikan itu sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas bangsa, terutama kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah wajib memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan agar meningkatkan kualitas hidupnya dan juga bangsa Indonesia. Namun, dalam pendidikan ini, seorang guru sangatlah penting karena guru harus dituntut untuk profesional dalam mendidik dan membimbing muridnya. Sedangkan guru merupakan orang yang mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan agar siswa-siswinya memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang dimana guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik siswa-siswinya agar mempunyai sikap dan tingkah laku di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Guru honor seringkali merasakan ketidakpastian akan diangkat untuk menjadi guru tetap atau sebagai guru honor, yang dimana muncul kekhawatiran ini jika sekolah tidak membutuhkannya lagi dan guru honor dapat kehilangan pekerjaannya. Sedangkan gaji yang diterima oleh guru honor setiap bulannya masih tergolong rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu perlu dikaji, karena guru sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan dari pendidikan itu berhak memperoleh kesempatan dalam meningkatkan kompetensi, memperoleh pelatihan, dan mengembangkan profesi serta memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesionalnya. Namun, pada kenyataannya, guru mengalami kesulitan, yang dimana perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih kurang. Pada kebijakan pendidikan yang merupakan bagian dari kebijakan negara ataupun kebijakan publik, kebijakan pendidikan ini merupakan kebijakan publik yang mengatur khususnya regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan dapat melibatkan sebuah perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif ataupun organisasi, yang dimana dalam rangka untuk mencapai kesuksesannya implementasi kebijakan pendidikan tersebut dengan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang merupakan dua rangkaian proses yang saling berkesinambungan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses untuk menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ataupun pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok pemerintah ataupun lembaga swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditentukan oleh terlebih dahulu,
yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional. Oleh sebab itu, teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn ini adalah teori yang berangkat dari argumen bahwa adanya perbedaan-perbedaan di dalam proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan memiliki karakteristik sifat yang berlainan. Lalu di sini saya mengambil contoh kasusnya adalah guru honor yang digaji 250.000 dirapel per 3 bulan. Di mana nasib guru honor sebagai ujung tombak pembangunan manusia di Indonesia tak semanis gelar pahlawan yang sering disematkan. Sebaliknya, semakin mengukuhkan jika guru honor tak dapat tanda jasa yang sepadan, maka pemenuhan hak-hak dasar guru honor yang bekerja di garis depan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih sebatas impian. Oleh karena itu, guru honor semestinya mendapatkan penghidupan yang layak, amanat yang wajib diupayakan oleh penyelenggara negara dengan berbagai cara, terutama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Potensi pelanggaran HAM itu dapat diuraikan dari tugas dan tanggung jawab guru PNS maupun honor yang sama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur pendistribusian guru PNS di Indonesia, yang dimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru, khususnya yang berkaitan dengan tugas guru dan pengawas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Pada saat ini pemerintah masih belum optimal dengan mengupayakan penyelesaian masalah gaji guru honor yang kecil. Sejumlah bantuan memang dikeluarkan untuk membantu para guru honor, namun hal tersebut hanya mengatasi masalah jangka pendek. Penyelesaian jangka panjangnya belum tercapai, sehingga banyak guru yang akhirnya melakukan pekerjaan yang lebih dari satu, yang pada akhirnya mereka kehabisan waktu untuk mencukupi ekonomi keluarga. Padahal di era pendidikan 4.0 ini, para guru dituntut untuk memiliki skill untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pengajarannya. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat sebuah program untuk dapat mengatasi permasalahan terkait gaji guru dalam jangka pendek, sehingga guru honor dapat bantuan subsidi upah selama beberapa bulan. Program ini diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidik atau PTK, sehingga gaji tersebut dapat bisa membantu perekonomian dalam mengatasi masalah kesejahteraan para guru. Itulah hasil dari presentasi ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jika ada yang kurang silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.